Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria dengan NIM 119206055 dari semester 5 kelas B. Hari ini saya akan menyampaikan hasil praktikum fisiologi hewan dengan judul alat indera. Teman-teman, kita ketahui bahwa alat indera merupakan bagian tubuh yang berfungsi untuk mengetahui keadaan luar seperti melihat, mencium, mengecap, mendengar, dan lain. Nah, alat indera ini sering dikenal pula sebagai panca indera, di mana karena terdiri dari 5 indera, yaitu indera penglihat atau mata, lalu indera pendengar yakni telinga, indera pembau atau pencium yakni hidung, kemudian indera pengecap atau lidah, dan indera peraba yakni kulit. Sesuai dengan tujuan dari praktikum, kita akan membahas alat penglihatan, yakni mata, di mana di dalam mata terdapat bagian yang terdalam, yakni lapisan terdalam yang disebut dengan retina. Nah, retina ini berfungsi sebagai pembentuk bayangan yang kemudian dilanjutkan oleh syaraf ke otak, di mana di dalam retina ini terdapat bintik kuning yang peka terhadap cahaya dan bintik buta yang tidak peka terhadap cahaya. Dalam artian, ketika cahaya mengenai bintik buta, maka manusia tidak akan bisa melihat benda tersebut. Nah, teman-teman, tujuan praktikum yang akan kita lakukan ialah untuk mengetahui bintik buta. Nah, waktu praktikum yang dilaksanakan ialah pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021. Oke teman-teman, alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini ialah yang pertama, kertas manila, lalu ada spidol, kemudian gunting, dan yang terakhir ialah penggaris. Oke teman-teman, langkah yang pertama yakni menyiapkan alat dan bahan. Nah, kemudian kita melakukan pengukuran pada kertas HPS dengan ukuran 3 x 14 cm. Nah, setelah itu kita membuat tanda positif dan tanda titik dengan garis tengah 2 mm pada kertas dengan jarak antara positif dan titik itu sejauh 10 cm. Nah, setelah itu kertas yang sudah diukur kita potong menggunakan gunting. Nah, lalu hasilnya nanti kita bisa gunakan untuk melakukan percobaan. Nah, teman-teman, langkah selanjutnya ialah peganglah kertas yang sudah disiapkan tadi menggunakan tangan kiri dengan sejauh 50 cm di depan mata, dan tanda titik dipasang di sebelah dalam. Kemudian, pusatkan pandangan mata kiri pada tanda titik dan mata kanan ditutup. Dengan mata kiri tetap berpusat pada tanda titik, dekatkan kertas perlahan-lahan hingga tanda positif hilang dan tampak kembali. Kemudian, ukurlah dan catatlah ke dalam tabel pada jarak beberapa tanda positif hilang dan pada jarak berapa pula tanda positif tampak kembali. Ulangi percobaan tersebut hingga 3 kali. Nah, setelah itu, balikan letak tanda titik dan ulangi prosedur seperti yang tadi dengan mata kanan sebanyak 3 kali percobaan. Nah, teman-teman, ini merupakan tabel hasil pengamatan terhadap percobaan yang telah kita lakukan. Oke, berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat kita ketahui bahwa jarak bintik buta pada mata kanan dan pada mata kiri memiliki perbedaan, namun tidak terlalu signifikan. Nah, perbedaan jarak bintik mata ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kebiasaan melihat, kondisi mata, ataupun usia. Nah, hal ini menyebabkan setiap orang memiliki jarak bintik buta yang berbeda-beda. Nah, di mana saat bayangan benda masuk ke wilayah bintik buta, maka bayangan tersebut
tidak akan nampak ataupun kelihatan oleh mata manusia. Nah, setelah melakukan berbagai percobaan, dapat diambil kesimpulan bahwa setiap orang memiliki jarak bintik buta yang berbeda-beda. Nah, jarak bintik buta ini merupakan jarak ketika mata tidak dapat melihat suatu objek pada jarak tertentu. Karena terjadi ketika bayangan benda memasuki wilayah bintik buta, sehingga benda itu tidak akan terlihat oleh mata manusia. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi menjawab soal. Nah, soal pertama, apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Nah, jawabannya, tanda positif ini digunakan untuk mengetahui titik atau jarak bintik buta yang dimiliki oleh setiap orang. Nah, hal tersebut dapat terjadi jika bayangan dari tanda positif masuk ke daerah bintik buta. Oke, yang selanjutnya nomor 2. Pada jarak tertentu tanda positif hilang dan pada jarak tertentu yang lain tampak kembali. Apa sebabnya? Nah, jawabannya, dalam kegiatan praktikum tanda positif akan menghilang pada jarak tertentu, di mana tanda ini dibiaskan masuk ke dalam bintik buta. Hal tersebut dapat terjadi karena pada bintik buta tidak ada sel reseptor cahaya, sehingga saat tanda positif muncul kembali, artinya tanda itu sudah keluar dari bintik buta. Dan retina dapat menangkap cahaya sehingga bayangan terlihat jelas. Alhasil, tanda positif dapat dilihat kembali. Lalu nomor 3, adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jelaskan. Nah, jawabannya, peristiwa buta warna tidak ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi dalam percobaan, karena buta warna tidak disebabkan oleh jatuhnya bayangan ke bintik buta, melainkan disebabkan adanya suatu kelainan pada fotoreseptor, khususnya pada sel konus yang peka terhadap warna. Oke, nomor 4 ialah orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap, tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangan menjadi gelap. Adakah kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi? Jelaskan. Jawabannya tidak sama. Hal ini karena hilangnya tanda positif pada percobaan yang dilakukan disebabkan karena bayangan tanda positif jatuh pada bintik buta. Nah, sedangkan berkurangnya penglihatan ketika kita masuk ke tempat gelap disebabkan oleh kurangnya cahaya masuk ke mata, sehingga sel konus tidak dapat berfungsi. Oke, yang selanjutnya nomor 5. Dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apa yang dimaksud dengan akomodasi itu? Jawabannya, tentu saja melakukan akomodasi, di mana akomodasi ini merupakan peristiwa ketika otot silindris pada mata berkontraksi sehingga lensa mata menebal agar mendapatkan cahaya, sehingga objek yang dekat dapat difokuskan pada retina. Nah, pada dasarnya akomodasi ini merupakan kondisi kecenderungan lensa yang dapat berubah sehingga membuat pandangan menjadi lebih jelas dan fokus. Untuk ini, pertanyaan yang terakhir. Orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Jawabannya, semakin bertambahnya usia, maka semakin menurun pula fungsi indera penglihatan seseorang. Maka dari itu, banyak orang lansia menggunakan kacamata untuk membantu mereka dalam melihat. Kacamata yang digunakan ialah kacamata berlensa rangkap, di mana bagian lensa cekung berguna untuk melihat benda yang jauh, sedangkan lensa cembung berguna untuk melihat benda yang dekat, sehingga bayangan benda dapat jatuh tepat di retina. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.